Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang himpunan bagian dan juga kuasa himpunan. Nah, oke. Langsung ke materi yang pertama tentang himpunan bagian. Nah, coba kita amati ya. Di sini ada dua kasus. Oke. Yang A itu yang satu ya, nomor satu. Yang A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi anggota dari himpunan A adalah ini. Terus B itu anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Oke, kalau kita amati di sini itu anggota B itu kan ada di A ya. 1 ada di A, 2 juga ada di A, 3 juga ada di A. Ini semua anggotanya. Coba kita amati yang contoh 2. A itu bilangan cacah kurang dari 8. Nah, coba kita daftarkan anggotanya. Bilangan cacah kurang dari 8 berarti dimulai dari 0. Iya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kurang dari ya. Jadi sampai 7 saja. Oke, kita amati sekarang yang B. 2, 3, 5. 2 ada di A. 3 juga ada di A, 5 juga ada di A. Nah, inilah yang disebut sebagai himpunan bagian. Jadi, kita bisa menyebutkan bahwa B itu adalah himpunan bagian dari A. Nah, kasus yang kedua juga sama. B itu adalah himpunan bagian dari A. Nah, terus jadi apa himpunan bagian? Nah, ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A terdapat pada himpunan B dan dilambangkan A. Nah, seperti ini ya lambangnya ya. Nah, jadi kita sudah kenal dua lambang. Nah, jadi lambang yang sudah kenal di sebelumnya kan ini. Kalau ini anggota, kalau ini dibacanya subset atau himpunan bagian. Artinya ini adalah A merupakan himpunan bagian dari B, atau cukup dibaca saja A subset B. Nah, kalau ini berarti kan B, semua anggota B ada di A. Artinya itu adalah B subset A. Bedakan ya antara ini. Nah, cuma bedanya sedikit saja, cuma yang tengahnya ada ini coretnya. Yang ini B juga ada di A. Berarti B adalah subset A. Nah, di sini kan ya, A itu merupakan subset B jika semua anggota himpunan A terdapat di B. Nah, ini kan semua anggota B ada di A, berarti B subset A. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, coba kalau sudah paham kita berlatih. Nah, anak-anak mungkin bisa coba dulu. Nah, setelah dikerjakan nanti baru dicocokkan dengan pembahasan ini. Nah, berlatih dulu ya. Dikerjakan, setelah dikerjakan lihat pembahasan. Oke ya, saya bahas. 2, 3. Jadi himpunan ini anggotanya adalah 2 dan 3. Terus ini 1, 2, 3, 5, 7. Artinya misalnya ini saya himpunan A, ini himpunan B ya. 2 ada di B, 3 ada di B. Berarti A subset B. Nah, seperti ini ya isinya. Oke, selanjutnya 11, 13, 15, 17. Ini 11, 15. Loh, tapi kok sekarang kayak gini ya? Nah, ini jangan bingung. Nah, ini 11 ada di ini. Ada di himpunan yang satu ya. 15 juga ada di sini. Misalnya ini saya lambangkan ini C, ini D ya. Berarti ini bisa ditulis ini. D itu merupakan himpunan bagian dari C. Nah, tinggal aja lambangnya seperti ini. Nah, begitu ya. Atau ini D merupakan subset dari C. Oke, sekarang yang ketiga. Ini himpunan kosong. Himpunan kosong apakah himpunan bagian dari ini? 1? Ya, begitu ya. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan dari semua himpunan. Nah, oke. Jadi di sini adalah seperti ini. Yang nomor 5, yang nomor 4 bagaimana? 5 ada di sini ya, 5 ada di sini. Jadi ini misalnya 5, ini titik-titik
himpunan A ya. Misalnya ini A ya. Apa ini? Nah, jadi jangan bingung. Jangan kebalik. Nah, ini kan 5 itu anggota ya. Ya, jadi ini bukan subset. Karena ini kan bukan himpunan yang 5 itu. Kecuali kalau 5 ditulis dalam seperti ini. Nah, kalau 5-nya seperti ini, nah dia isinya nanti subset dari ini. 5, 6, 7. Nah, jadi ini tricky ya anak-anak ya. Jadi anak-anak ingat ini. Jadi kalau himpunan bagian dari A itu merupakan suatu himpunan. Nah, ini kan himpunan bagian dari B, suatu himpunan. Himpunan bagian dari C, suatu himpunan. Himpunan bagian dari ini ya juga suatu himpunan. Nah, kalau ini kan bukan himpunan 5. Nah, berarti dia 5 apa ini? Anggota. 5 anggota A atau 5 ya elemen dari A gitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya ini himpunan bagian suatu himpunan. Jadi di sini kita tentukan himpunan bagian dari A. Ini sebenarnya ada berapa sih himpunan bagiannya? Oke, sekarang kita cari ya banyaknya ada berapa. Himpunan bagian dari A itu yang himpunan kosong. Himpunan kosong berarti pasti kan himpunan bagian dari semua himpunan ya. Berarti ada himpunan kosong. Nah, ini anggotanya berapa di sini himpunan kosong? Nah, tidak ada anggota ya atau 0 anggota. Coba sekarang yang anggotanya 1. Oke, anggotanya 1 berarti ada A. A ini kan yang ini kan himpunan bagian dari ini kan? Ya, terus ada B. Soalnya ini himpunan bagian dari A. Oke, terus ada C. Ini merupakan himpunan bagian dari A yang mempunyai satu anggota. Nah, di sini kan anggotanya 1 semua. Dia himpunan bagian dari A juga. Nah, sekarang yang 2 anggota coba ya. 2 anggota. Berarti ada A dengan B. AB himpunan bagian dari A. Nah, terus ada apa lagi? A, C ya. Yang belum ditulis apa lagi? B dengan C ya. B dengan C. Jadi ini himpunan bagian dari A yang mempunyai 2 anggota. Oke, sekarang 3 anggota A, B, C. Nah, jadi A itu adalah himpunan bagian dari A. Nah, jadi di sini adalah 3 anggota. Nah, jadi di sini himpunan bagian dari A itu ada yang mempunyai 0 anggota, ada yang mempunyai 1 anggota, ada yang mempunyai 2 anggota, dan ada yang mempunyai 3 anggota. Jadi di sini kesimpulannya adalah A itu merupakan subset dari A ya. Himpunan itu merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, begitu ya. Nah, ini yang himpunan-himpunan bagian ini dinamakan sebagai himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu ada ini. Ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A. Saya ini tandai. Ini disebut himpunan kuasa dari himpunan A. Oke. Anak-anak bisa nyimpulin jadinya himpunan kuasa itu apa? Oke. Nah, ini dikasih tahu nih sama Nobita. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A. Nah, dilambangkan dengan ini, P dalam kurung A. Banyaknya himpunan kuasa dari A dilambangkan NPA. Jadi tadi kan ini ya, yang barusan kan ada himpunan A itu A, B, C ya. Jadi kalau ada pertanyaan N, ini artinya banyaknya himpunan kuasa dari ini. Barusan kan ada berapa? Hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti banyaknya himpunan kuasa dari A itu ada 8. Paham ya anak-anak ya? Oke, terus apakah untuk menentukan himpunan kuasa harus kita daftarkan satu-satu? Nah, itu pertanyaannya ya.
Kalau 3 mungkin nggak apa-apa, satu-satu masih sedikit ya. Kalau misalnya A-nya nanti ada 10 anggota, apakah kita daftarkan satu-satu? Nah, pertanyaannya di situ. Nah, ternyata untuk himpunan yang banyak kita bisa menggunakan ini anak-anak. Namanya segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal seperti ini ya. Di tepi yang samping itu selalu satu semua ya. Terus ini jadi nulisnya gini, 1 tambahin 1 lagi, 1. Terus 2 ini dari ini, 1 tambah 1, 2. Sampingnya tambah 1 lagi. Dijumlahkan, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Tambahin lagi 1, tambahin 1. Nah, ini digunakan sesuai dengan ininya, banyaknya anggota dari suatu himpunan. Misalnya, untuk himpunan bagian dari ini berarti hanya ada 1. Himpunan bagian dari ini A, nah itu ada 1, 2. Jadi himpunan bagiannya kan ada himpunan kosong dan himpunan itu sendiri ya. Nah, himpunan bagiannya kan ada ini dan nah itu kan. Nah, terus AB banyak himpunan bagiannya ada 1 ditambah 2 ditambah 1, berarti ada 4. 4 didapat dari ya nanti himpunan kosong. Terus yang satu anggota ada A, ada B. Terus yang 2 anggota nanti ada 4 ya. Terus himpunan bagian dari A, B, C itu kan tadi banyaknya ada 8 ya. 8 itu kita peroleh dari ini. 1 ditambah 3 4. 4 ditambah 3 7. 7 ditambah 1. Oh, ada 8. Nah, terus gunanya ini itu nanti bisa kita gunakan untuk menentukan ini, misalnya di sini. Yang 1 ini adalah banyaknya himpunan bagian. Jadi kalau misalnya ini saya lanjutkan ke sini, itu adalah banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota. Nah, itu ada 1. Nah, terus yang 6 ini adalah banyaknya himpunan bagian dengan 1 anggota. Nah, kalau yang ini misalnya yang ditanyakan sampai ABC, berarti kita lihatnya di sini. Banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota ada 1. Banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai kan 0 anggota ya, ini yang mempunyai 1 anggota ada 3. Banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai 2 anggota ada 3. Banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota ada 1. Ya kan di sini. Nah, yang mempunyai 1 anggota kan ada 3. Yang mempunyai 2 anggota juga ada 3. Yang mempunyai 3 anggota ada 1. Jadi kita bisa menggunakan segitiga Pascal untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. Oke, sekarang kita lanjutkan ya latihan, coba di sini. C itu kan 2, 3, 5, 7. Nah, ini kan berarti ada banyaknya anggota dari C itu kan ada 4 ya. Kalau 4 berarti nanti sampai mana? Oh, berarti sampai sini. Nah, 4. Oke. Setelah itu kita tulis ya, bisa diselesaikan dengan segitiga Pascal. Oke, jadi seperti ini, 1, 1, 1. Ini kan 0 anggota ya, ini 0 anggota, ini 1 anggota, nanti sampai 4 anggota di sini. 1 ini dijumlahkan, 1 tambah 1 2. Nah, terus sampingnya tambah 1 lagi. Oke, terus ini berapa? 3, ini 3 tambahin 1 lagi. Ini kan baru sampai 2 ya, sampai 4 nanti. Nah, ini baru sampai 3. 4 tuh dari mana Pak? 4 tuh ini loh. Ini kan 1, 2, 3, 4 kan. Nah, kalau 4 anggota berarti sampai sini. 1. Nah, ini tambahin, dijumlahkan 4, dijumlahkan 6, dijumlahkan 4. Nah, terus tambah 1 lagi di sini. Oke, nah jadi ini udah 4 anggota. 4 itu yang tadi ya ini loh. Nah, kalau 4 berarti sampai sini. Tergantung banyaknya anggota dari himpunan yang dicari. Berarti di sini tentukan himpunan bagian dari C. Nah, tentukan banyaknya himpunan bagian dari C. Nah, berarti banyak himpunan bagian dari C. Nah, ini kan berarti ini kuasa ya. Kuasa himpunan tadi apa? N. Nah, dalam kurung P gini ya. Ini maksudnya. Ada berapa? Kita pakai penjumlahan ini. 1 ditambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Nah, ini kan 10. 10 tambah 5 15 tambah 1 berarti ada 16. Jadi banyaknya himpunan bagian dari C adalah 16. Nah, terus yang di sini ada
tentukan banyaknya himpunan dari C yang mempunyai 2 anggota. Nah, kita urutkan dari sini. Nah, ini kan 0 anggota. Ini banyaknya himpunan bagian dari C yang mempunyai 0 anggota. Ini 1 anggota. Ini 2 anggota. Jadi diurutkan dari sini. 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota. Karena tadi ada himpunan bagian, karena C itu anggotanya ada 4, berarti ini 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota. Berarti ada 6. Jadi saya hapus saja ya. Banyak himpunan bagian dari C yang mempunyai berapa? 2 anggota ya. Adalah 6 ya. Oke. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau banyaknya himpunan bagian dari C, kita jumlahkan ini. Kalau banyaknya himpunan bagian dari C yang mempunyai 2 anggota, berarti di sini dari 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota. 3 anggota ada 4. Nah, terus yang mempunyai 4 anggota ada 1. Nah, 4 anggota kan berarti C itu sendiri kan, berarti cuma ada 1. Paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang ini adalah cara lain untuk menentukan kuasa himpunan dari suatu himpunan A. Ini kuasa himpunan. Oke, di sini kita pakai pola ya. Oke, di sini dari contoh himpunan kosong, banyaknya anggotanya 0. Himpunan bagian dari A ya berarti cuma ini kan, himpunan kosong atau himpunan itu sendiri. Berarti banyaknya himpunan bagian dari A itu hanya ini, himpunan A gitu ya. 2 pangkat 0 atau 1. Nah, terus sekarang ini yang A, itu kan banyak anggotanya 1, himpunan bagiannya ada 2. Berarti 2 pangkat 1, 2. Terus yang ini berarti kan nanti ada berapa aja? Himpunan kosong, terus nanti himpunan itu sendiri, himpunan bagian yang anggotanya 1. Terus himpunan bagian yang anggotanya 2. A sama B. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Terus A, B, C, banyaknya anggotanya ada 3. Ini ada 2 ya. Ternyata tadi kan didapatnya ada 8 ya di sini ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, di sini udah ada polanya ya. Jadi kalau misalnya banyaknya anggotanya itu adalah N, berarti nanti banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Nah, cukup itu saja. Contohnya misalnya tentukan banyaknya himpunan bagian dari, ini ada satu himpunan ya, B, itu sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti 2 pangkat N. N-nya itu kan ini, banyak anggota. Berarti kita tentukan banyak anggota dulu dari B. B itu anggotanya ada berapa? Nah, B itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyaknya anggota dari B ada 6. Terus banyaknya himpunan bagian berarti ada ini ya, pakai simbol ya, nanti enggak cukup kalau pakai kata-kata. Berarti NPB ya. Ini NPB itu maksudnya banyak himpunan bagian dari B. Itu ada berapa? Ini pakai pola yang tadi rumusnya udah ketemu. 2 pangkat NB. 2 pangkat NB sama dengan 2 pangkat 6. Ada berapa 2 pangkat 6? 64. Jadi begitu ya anak-anak ya. Jadi bisa memakai cara yang ini. Tapi kalau yang ini kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya banyaknya himpunan bagian dari B yang mempunyai misalnya 4 anggota. 4 anggota berarti nanti pakai ini. Ini anggotanya ada 6 ya. Ada 6 berarti pakai yang ini. 6 anggota kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ditanyakan 4 anggota, nah berarti ada 15. Jadi banyaknya himpunan bagian dari ini yang mempunyai 4 anggota adalah 15. Jadi itu ya anak-anak ya. Kalau jadi bisa disimpulkan kalau yang ditanyakan cuma banyaknya himpunan bagian dari A, langsung aja 2 pangkat NA. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai misalnya 3 anggota, nah nanti pakai segitiga Pascal. Nah begitu ya anak-anak ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya
tentang himpunan bagian dan juga himpunan kuasa ya. Nah, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.